Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan sedikit nasihat terkhusus untuk para wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah, agar menjadi bekal atau menjadi tadzkir, ya. Dan sebagaimana Allah katakan, wa dzakir fa inna dzikratan tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, berilah nasihat, karena sungguhnya tadzkir itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dahulu di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikin ketika itu sangat-sangat merendahkan wanita-wanita. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl ayat ke-58 sampai ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Ya, Allah firman yang artinya, ketika mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, ya, wajah mereka berubah hitam, ya, dan mereka dalam kondisi marah. Ya, mereka bersembunyi dari kaumnya, ya, karena rasa malu dengan kabar apa yang telah datang kepada mereka dengan kelahiran anak wanitanya, anak perempuannya, ya, sehingga mereka berpikir untuk mempertahankannya atau menguburnya ke dalam tanah. Dan ini adalah perbuatan buruk mereka, ya. Jadi sebelum datangnya Islam atau di masa jahiliyah, wanita-wanita itu begitu direndahkannya, ya. Bahkan dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala firman juga, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Dan ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya, ya, atas dosa apa mereka dibunuh. Inilah sekilas gambaran kaum jahiliyah, ya, terhadap para wanita, ya, terhadap anak-anak perempuan. Ya, lalu bagaimana apabila ini diteruskan, bagaimana generasi itu akan lahir? Dan kita lihat bagaimana ketika Islam datang, ya, kondisi yang begitu kontras, ya, terlihat. Islam sangat menjunjung tinggi wanita, sangat menjunjung tinggi dan mengangkat martabatnya, mengangkat derajatnya, ya. Bahkan ayat dalam surat At-Takwir tadi itu juga sebagai dalil bukti bahwasanya Islam mengingkari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah ketika itu, yang mengubur anak-anak wanitanya ke tanah hidup-hidup, ya. Dan ini merupakan dosa yang besar, ya. Dan Islam mengingkari hal tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi wanita, ya, ketika dia beranjak dewasa. Ya, tadi dalam kondisi anak-anak, ya, ketika lahir, ya, bahkan Islam menganjurkan untuk dilaksanakan akikah, ya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menyembelih 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ini bukti, ya, bahwasannya wanita dari sejak lahirnya sudah diangkat, ya, sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi ketika jahiliyah. Kemudian ketika mereka beranjak dewasa, beranjak remaja, ya, wanita-wanita ini, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayuhan nabi qul li aswajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dayin. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad,
ya, katakan untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, wanita-wanita beriman, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, ya, dan itu agar mereka lebih mudah dikenali dan agar mereka tidak diganggu. Lihat, ya, Islam tidak menginginkan wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah diganggu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita tersebut untuk menggunakan jilbab, ya. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perhatian Islam, ya, terhadap kaum wanita. Kemudian, ya, kondisi wanita di dalam Islam ketika wanita tersebut, ya, melanjutkan kehidupannya menjadi seorang istri, ya. Ada juga, ya, sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ay abwabil jannah si'ti." Ya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila seorang wanita, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadan, ya, dan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan dia berlaku patuh terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke dalam pintu surga yang mana saja kau hendaki. Maka dari sini, kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah, kondisinya itu begitu dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian, ya, ketika seorang wanita ini beranjak, ya, melanjutkan jenjang kehidupannya yang berikutnya, yaitu ketika dia menjadi seorang ibu, nah, dan ini tambah lagi kedudukannya, ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, yani sahbati, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abuk. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu hari, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku temani, untuk aku hormati, untuk aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menjawab melainkan ummuk, ibumu. Kemudian orang tadi mengatakan, kemudian siapa? Kemudian Nabi masih menjawab ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian ibumu, kata Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali. Baru ketika pertanyaan yang keempat, kemudian siapa? Kemudian Nabi Muhammad SAW baru mengatakan, thumma abuk, kemudian ayahmu. Dan ini menunjukkan betapa tingginya posisi wanita, ya, di dalam Islam, ya. Sampai-sampai seorang anak, ya, diharuskan untuk berbuat baik kepada ibunya sebanyak 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW, ya, baru kepada ayahnya. Dan ini disebabkan keutamaan-keutamaan yang ada pada wanita, ya, dari masa kehamilan, ya, ketika masa melahirkan yang dia harus bertaruh nyawa, kemudian setelah melahirkan dia masih harus susah payah untuk merawat bayinya, ya, mendidik, ya, dan mengajarkan, dan lagi-lagi baginya kedudukan yang tinggi pula, sampai dikatakan bahwasanya wanita adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anaknya, ya. Dan juga ketika anaknya mulai bicara, mulai belajar ngomong, ya, maka dikatakan lughatul bahasa ibu, ya, karena seorang anak pasti akan mempelajari pertama kali bahasa ibunya. Dan ketika anak itu mulai bisa berkata-kata, ya, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali ibunya, bahkan ayahnya, ya. Celotehan-celotehan anak tidak ada yang bisa memahami kecuali ibunya, ya. Maka dari sini kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam begitu memuliakan, begitu meninggikan derajat seorang wanita, ya, maka berbahagialah, ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan
ya, kalian sebagai wanita-wanita, ya. Bahkan ya, dikatakan juga bahwasanya surga di telapak kaki ibu, ya. Dan ibu pasti yang menjadi ibu adalah seorang wanita, ya. Dan tidaklah seorang terlahir di dunia ini melainkan melalui wanita, ya. Maka berbahagialah, nikmatilah, ya, dan jalankanlah kehidupan sesuai kodrat kalian sebagai wanita, ya. Maka kalian sungguh dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian ingin menginginkan derajat yang lebih tinggi lagi, maka bekalilah diri kalian dengan ilmu. Karena begitu besar tanggung jawab seorang wanita, ya, karena mereka mendidik generasi, ya, maka wajib bagi mereka untuk berilmu. Dan juga Allah katakan secara umum dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Dan menuntut ilmu wajib baginya, bagi setiap muslim dan muslimah. Dan apabila seorang muslimah, ya, telah memahami kondisinya tadi, dari kondisi anak-anak, remaja, ya, menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu, dan kemudian dia juga berilmu, maka akan lebih dekat lagi dia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ini beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah kebanggaan, ya, bagi wanita-wanita muslimah sebagai kodratnya dia menjadi seorang wanita, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bekalilah diri-diri kalian dengan ilmu dan jalankanlah syariat, ya. Maka sesungguhnya kalian akan mudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.